Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kelompok kali ini, saya bersama tim saya sedang mempresentasikan sebuah tugas dari Maktul Sistem Informasi, Sistem Operasi. Pada tugas kali ini kami akan mempresentasikan pada pertemuan 13 dan 14. Ini ada kelompok kami, ketuanya saya sendiri, Samil Nawawi, kemudian Teja Nugroho, Ramadan Ibrahim, Muhammad Bakti Nusawijaya, Muhammad Fadlan Ramadan, yang bertema tentang menginstal Linux Debian menggunakan VirtualBox. Dan di sini nanti kami akan mempresentasikan juga bagaimana cara mengupdate-nya dan lain-lain. Seperti itu. Ya, langsung next. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya kami dapat menyelesaikan tugas pertemuan 13 dan 14 ini tepat waktunya. Dalam tugas ini, kami membahas tentang distro Linux versi Debian. Tugas ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah sistem operasi pertemuan 13 dan 14. Semoga tugas ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi pendengar. Harapan kami, semoga tugas ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi para pendengar. Dalam kesempatan ini juga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andidia Kuswanto, MKOM, selalu dosen mata kuliah sistem operasi. Terima kasih juga atas kerjasama serta kekompakan dari kelompok ini, sehingga kita mampu menyelesaikan tugas tentang distro Linux versi Debian. Kami akui masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kepada para pendengar untuk memberi masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas ini, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi tugas sehingga kedepannya dapat lebih baik. Demikian tugas ini kami buat, semoga memberi manfaat bagi yang mendengar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pratama dan Ibrahim ya. Langsung. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan membacakan apa itu VirtualBox ya. Jadi pengertian dari VirtualBox itu adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. Gampangnya, VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox. Kalian bisa menginstal OS yang kalian butuhkan tanpa harus melakukan partisi harddisk dan booting setiap kali ini berpindah OS. Cukup buka VirtualBox dan run OS yang pernah diinstal tanpa harus ribet. Jadi karena kemudahan itu, VirtualBox sering dipakai untuk membuat lab atau simulasi, entah itu tes virus, network topologi, server sistem, dan sebagainya. Di situ kami menggunakan VirtualBox sebagai server kami, yang mana kami jalankan menggunakan OS kami sendiri tanpa harus booting, dan lebih kerennya lagi, kami bisa menjalankan semua OS itu bersamaan. Kami juga bisa hemat karena kami tidak usah beli hardware baru buat menjalankan OS itu secara bersamaan. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada cara kerja VirtualBox-nya ya. Untuk mempermudah, saya sudah membuat desain yang semoga bisa membantu saya menjelaskan. Kalian bisa dapat lihat di samping ya. Di sana ada yang namanya base OS. Ya. Nah, itu adalah VirtualBox. Nah, makanya VirtualBox ada di dalam kotak base OS. Nah, di dalam VirtualBox itu ada kotak warna-warni. Anggap aja itu BIOS. BIOS adalah nih sistem operasi yang terinstall di dalam VirtualBox.
apa saja yang bisa disebut GWOS itu. Nah, semua sistem operasi atau Linux, Windows, Unix yang terinstall dan menjalankan di dalam VirtualBox disebut GWOS. Jadi cara kerja VirtualBox itu adalah membuat sebuah ruangan yang mana diambil dari ruang yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruangan GWOS. Ruang yang GWOS pakai mencakup RAM, core process, VGA. Tapi ini hanya digunakan untuk sementara saat GWOS-nya dijalankan saja. Nah, itu kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Lanjut. Di sini ada cara install VirtualBox. Jadi caranya yang pertama itu adalah ada download installer VirtualBox dari link ini. Kita bisa klik, nanti pilih Windows host pada bagian VirtualBox 6.x.x platform package atau pada saat artikel ini dibuat. Versi VirtualBox terbaru adalah versi 6.1.4. Nah, yang kedua, klik 2 kali file yang telah Anda download tadi. Yang ketiga, akan muncul jendela instalasi VirtualBox. Klik next untuk melanjutkannya. Yang keempat, pada jendela selanjutnya Anda dapat memilih fitur apa saja yang akan diinstal. Yang kelima, klik browser untuk memilih lokasi instalasi. Yang keenam, setelah selesai memilih lokasi instalasi, klik OK. Yang ketujuh, klik this usage untuk memastikan bahwa masih ada cukup ruang di drive tempat instalasi. Yang ke-8, apabila kapasitas drive tidak mencukupi, maka akan muncul highlight pada drive tersebut. Bila kapasitas dipastikan sudah mencukupi, klik OK untuk melanjutkannya. Yang ke-9, kemudian muncul jendela custom setup, lalu next. Yang ke-10, selanjutnya akan muncul jendela warning network internet, bukan mereset setting internet. Klik yes. Yang selanjutnya, yang ke-11, klik tombol install untuk memulai instalasi. Yang ke-12, akan muncul jendela pemberitahuan bahwa proses instalasi telah selesai. Klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Apabila Anda mencentang kotak start or else VM VirtualBox 6.x.x after installation, maka VirtualBox akan secara otomatis berjalan. Dan yang terakhir nih, ini tampilannya VirtualBox yang baru selesai diinstal. Bisa kita lihat di samping sebelah kanan. Nah, itu adalah tampilannya VirtualBox yang baru saja selesai diinstal ya. Baik, selanjutnya akan dibacakan Saudara Fadlan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Debian. Nah, apa itu Debian? Debian itu adalah sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak programmer, sukarelawan yang ingin mengembangkan Debian. Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan yang utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga lebih suka disebut dengan nama Debian GNU atau Linux. Sistem operasi yang menggunakan kernel Linux yang merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya.
rata-rata distro turunan dari Debian adalah yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, contohnya tuh Ubuntu, Mint, Linux Mint, dan Bedrock. Nah, ini adalah penemu Linux Debian. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Woodrow, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada 16 Agustus 1993. Nama Debian sendiri adalah singkatan yang berasal dari kata Ian Woodrow, pembuat Debian, dengan mantan kekasihnya Deborah Lynn, dan kemudian disingkat menjadi Debian. Nah, fungsi Debian Server. Fungsi Debian Server sesuai dengan namanya sebagai server jaringan, entah itu web server, my server, NTP server, dan yang lainnya yang berhubungan dengan server dari jaringan atau pengatur proses jaringan seperti router, repeater, dan yang lainnya. Selain Debian terkenal dengan kestabilannya dibanding distro lainnya, jadi kita bisa memakai atau memaksimalkan dengan PC atau laptop yang spesifikasinya low atau rendah. OS Debian juga berfungsi troubleshooting, dalam arti bisa mendeteksi kesalahan yang ada pada hardware, software, maupun network atau jaringan. Nah, di sini ada cara install Linux Debian di VirtualBox. Akan dijelaskan oleh Muhammad Bakti. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada cara untuk menginstal Linux Debian di VirtualBox. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox kalian. Kemudian klik baru atau new yang berada pada pojok kiri atas, kemudian pilih next. Selanjutnya Anda tinggal masukkan nama, biar otomatis ketik nama sistem operasinya, klik next. Kemudian masukkan memori atau RAM. Cukup sedikit saja karena sistem operasi Debian ini hanya berkapasitas beberapa ratus MB. Klik next. Lalu Anda pilih create untuk membuat VirtualBox Debian. Setelah diklik create, akan muncul tampilan seperti ini dan langsung saja klik enter di sistem operasi yang telah Anda buat tadi. Selanjutnya tinggal klik next. Kemudian Anda klik gambar folder yang berada di sebelah kanan. Pilih dan klik sistem operasi Debian 8 ISO-nya, kemudian open. Akan muncul tampilan seperti ini, langsung klik next. Selanjutnya, tekan enter untuk melanjutkan penginstalan Debian 8-nya. Pilih bahasa yang dimengerti oleh Anda, tekan enter, pilih ya untuk menginstal dengan pilihan bahasa Anda. Selanjutnya negara, kawasan atau daerah, klik enter. Selanjutnya masukkan nama hostnya, terserah mau apa saja, lalu klik enter atau arahkan ke pilihan lanjutan. Selanjutnya untuk nama domain, biarkan atau kosongkan saja, lalu klik enter. Kemudian peta tombol yang dipakai pilih Inggris, Amerika, kemudian tekan enter. Masukkan password kata sandi root Anda. Saya sarankan untuk memasukkan karakter yang mudah untuk diingat saja. Lalu tekan enter. Masukkan lagi kata sandi yang telah Anda buat tadi untuk memverifikasi, lalu tekan enter. Masukkan nama lengkap Anda atau mau apapun bebas terserah Anda. Lalu tekan enter. Masukkan nama untuk login akun Anda, kemudian tekan enter, lalu masukkan kata sandi untuk login ke akun yang telah dibuat tadi, kemudian tekan enter. Sama seperti sandi root yang minta verifikasi, masukkanlah kata sandi pengguna baru, tekan enter. Pilih waktu di mana tempat Anda berada sekarang, kemudian tekan enter. Pada metode pemartisian harddisk, pilih manual untuk menentukan besar root swap dan FAT32. Lalu arahkan ke bawah pada pilihan SCSI1 dan tekan enter. Buat tabel partisi baru yang kosong pada harddisk ini. Pilih ya atau enter. Selanjutnya arahkan kepada partisi ruang kosong. Lalu tekan enter. Pilih buat partisi baru.
Next. Kemudian berikan ukuran partisi untuk root cukup 2 GB saja. Sebenarnya ini sudah lebih dari cukup untuk ukuran suatu root. Kemudian klik enter untuk memilih primer. Karena ini untuk awal, jadi langsung klik enter. Pada pilihan ini, arahkan ke tulisan titik kait lalu tekan enter. Pilih sistem berkas root, tekan enter. Lalu pilih selesai menyusun partis harddisk. Selanjutnya pilih ruang kosong kembali lalu tekan enter. Lakukan langkah-langkah nomor 29 dan 30. Pilih logical lalu klik enter. Lokasi partisi baru, pilih akhir dan klik enter. Gunakan partisi ini sebagai ruang swap lalu enter. Langsung ke pilihan selesai menyusun partisi lalu tekan enter. Klik enter kembali pada ruang kosong. Sama seperti yang di atas, yaitu lakukan langkah-langkah nomor 29 dan 30, pilih logical, kemudian akhir lalu enter hingga pilihan ke pilihan seperti ini. Pilih gunakan sebagai pad32. Selanjutnya Anda pilih saja titik kait dan klik enter. Pilih jangan kaitkan saja. Selanjutnya arahkan ke paling bawah, yaitu selesai menyusun partisi, kemudian klik enter. Nah, tadi adalah partisi akhir yang saya buat. Jadi kalau sudah membuat semua partisi yang dibutuhkan, maka tinggal pilih selesai mempartisi dan tulis perubahan ke harddisk lalu enter. Apakah Anda ingin kembali ke menu partisi? Pilih tidak. Next. Selanjutnya tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk. Pilih iya, kemudian klik enter. Silahkan Anda tunggu pada proses memasang sistem dasar karena agak sedikit lama. Negara tempat cermin arsip Debian berada, pilih, kembali, lalu klik enter. Lanjutkan tanpa sebuah jaringan cermin, pilih iya, kemudian enter. Berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian, pilih iya, lalu enter. Pilih perangkat lunak yang ingin diinstal, langsung tekan enter saja untuk melanjutkan proses penginstalan perkaka sistem dasar, kemudian enter. Sebelumnya, pada tahap ini kalian harus disconnect atau tidak tersambung ke jaringan apapun, karena akan memperlambat proses penginstalan Debian, karena akan secara otomatis mengupdate aplikasi. Kemudian memasang bootloader group pada master boot record. Pilih ya, lalu enter. Pilih harddisk yang telah Anda buat tadi, dev, SDA, lalu klik enter. Instalasi selesai. Pilih lanjutkan lalu enter. Nah, instalasi Debian 10 sudah beres. Tinggal masuk dengan nama login yang telah Anda buat dan jangan lupa masukkan juga passwordnya. Baik, untuk selanjutnya untuk bagian modifikasi dan mempraktekkan perintah dasar sistem Linux Debian akan dibacakan oleh Reza Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi Linux Debian terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara-caranya, pertama kita klik kanan pada change background, kemudian klik change background yang kedua, lalu pilih wallpaper, lalu klik select ya, kemudian klik background pertama, lalu ada pilih wallpaper lagi, lalu klik select, lalu kita klik silang pojok kanan atas, maka otomatis background akan berubah ya. Lalu kemudian ada mempraktikkan perintah dasar dan sistem Linux Debian. Untuk pertama klik aktivitas pojok kiri atas, yang kedua lalu search terminal, kemudian enter. Yang ketiga ketik uname, kemudian enter. Yang keempat klik uname min a, lalu enter. Kemudian ketik cal min y, lalu enter. Lalu ketik ls, kemudian enter. Lalu ketik cd downloads, kemudian enter. Lalu ketik clear, kemudian enter, lalu silang. Untuk selanjutnya lalu klik kanan, kemudian pilih setting. Lalu kita cek satu-satu ya, dari Bluetooth, background, notification, search, region and language, universal access, online accounts, privasi, sharing, sound. Jika sudah, lalu kita klik silang ya. Next. Nah, di sini ada cara menginstal software melalui paket manager dan GUI ya. Di sini kita install ada dua ya. Pertama ada Chromium, lalu ada VLC.
Nah, untuk cara-caranya yang pertama ada klik activities pojok kiri atas, kemudian kita search terminal lalu enter, lalu kita ketik su, kemudian enter, lalu kita masukkan password Debian ya. Kemudian enter, lalu ketik apt minget install Chromium untuk menginstal webcrom, kemudian enter, lalu balas Y, kemudian enter. Lalu tunggu hingga instalasi selesai, lalu ketik search Chrome, kemudian enter, maka Chrome berhasil diinstal lalu silang ya. Kemudian klik activities, lalu klik software di bawah kiri atas menu, lalu klik let's go shopping, kemudian klik search atas kanan, lalu kita ketik VLC, kemudian klik install dan masukkan password, lalu klik authenticate. Nah, jika selesai melakukan instalasi, kita silang, kemudian kita search VLC dan kita lihat VLC berhasil diinstal dan dijalankan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hisyamil bin Nawawi. Silakan. Suara Mimi unmute dulu, Mi. Langsung saja berikut tampilan video menginstal dan memodifikasi distro Linux Debian, kemudian mempraktekkan perintah dasar dan sistem distro Linux, kemudian yang terakhir menginstal software melalui paket manager dan GUI. Langsung aja ke videonya.
Oke, mungkin dari kelompok saya cukup. Tadi sudah kita jelaskan kan, apa itu Debian, terus gimana cara Linuxnya, terus gimana cara kita pakai VirtualBox supaya OS yang di laptop kita ini atau di komputer kita ini tidak berganti. Jadi kita pakai VirtualBox seperti itu ya. Kalau kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.